سيدنا محمد اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه. هذا القرآن يواكدنا لطريق الخير يؤددنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يواكدنا لطريق الخير يؤددنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
Diinformasikan monggo yang biasa vokal dari setiap grup hadroh diaturakan ke depan. Monggo yang biasa vokal hadroh dari setiap grup diaturakan ke depan. Monggo mas-mas. Allahumma sholli wa sallim ala
يمم نحو المدينة ترى الأنوار وكصد حمانا بنا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وكصد حمانا بنا طه المختار وكصد
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Allah, Allah. wa ala ali Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف
yang kunjuratan taman jamana Muhammadin ayati kariman yang kunjuratan taman jamana Muhammadin Sudali. hawaiti kariman sayyidan kaminan badura madalong ruminni Muhammadun qad alam tasbani al ayyam an a'dur al khujra maqamuka mahmudun wa anta muhammadun wa rabbus samai anta haudun wa kautsara ya ainin wa rabbus samai anta haudun wa kautsara ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwirni fuadi wajru an-nusada ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwirni fuadi wajru an-nusada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurang keras kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi ja'ala sahral maulud syahran wulida fihi sayyidul wujud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi al-mu'adzibina fil qulub. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Trimorjo. Yang terhormat Kiai Haji Fuad Masyhuri, yang kami hormati para alim ulama, kepada Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i, Kiai Khalik, Kiai Muhammad Hisham, Kiai Saiful Anam Yusuf selaku pimpinan Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin, Kiai Saiful Anam Sarjana Pendidikan Islam selaku pimpinan Pondok Pesantren Mafatihatul Huda Yosowinangun, dan Kiai Haji Muhammad Tolha. yang kami hormati kepada Dr. Haji Abdul Rashid SAG MM MSI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Oku Timur sekaligus Ketua Yayasan Masjid Jami Baitur Rahim. Yang kami hormati kepada Ibu Rosyati Purnamasari, Sarjana Farmasi selaku anggota DPRD Kabupaten Oku Timur. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Ahmad Solihan MM selaku Camat Semendawai Timur. Yang kami hormati kepada Bapak Saiful Iwan, Sarjana Agama, Magister Manajemen selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Mulia. Yang kami hormati Bapak Sariful Anam selaku Kepala Desa Trimorjo beserta perangkatnya. Yang kami hormati kelompok Fatayat, Muslimat, grup Hadroh Pendowo Limo, dan seluruh grup solawat yang hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Beragam kata takkan bermakna, begitu pula janji selamanya takkan berarti bila di dalamnya tak tersirat untayan puji kepada Zat pemberi rezeki ilahi Rabbi. Untuk itu, marilah kita semua sebagai hamba mengucap syukur alhamdulillah kepada Zat yang Maha Pemurah atas laksana nikmah yang tak terhilang jumlah. Biqaulina alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul yang membawa ajaran ketauhidan serta penuntun jalan kebenaran kepada setiap insan. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi lantaran mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Senandung kalam ilahi menempati acara yang kedua. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, lantunan gebiar salawat. Acara yang keenam, mau'idotil hasanah. Acara yang ketujuh, penutup atau doa. Hadirin hadirat tamu undangan rahimakumullah. Mengingat waktu sudah beranjak malam, marilah kita buka acara pada malam ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadriniyah wala kulli niyatin salihah.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga amal dan niat yang teragenda dapat terlaksana tanpa ada penyela. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quran, kitab suci yang mulia, merupakan pedoman bagi orang-orang yang buta dari norma agama, petunjuk bagi orang-orang yang lalai kepada Sang Pencipta. Membaca dan mendengarkannya adalah bagian dari ibadah yang bernilai kebaikan dan pahala. Acara selanjutnya yakni Senandung Kalam Ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Nur Fuadi. Kepadanya dipersilahkan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton yang akan dipimpin oleh Bapak Imam. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah
sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, kumpul watan minal iman, walan takun minal irman. Inhalu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, kumpul watan minal iman, walan takun minal irman. Inhalu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul faqama, kullu man yatika yawma tami hayya qaimama, kullu man yatika yawma tami hayya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Allahumma salli ala Muhammad. Dilanjutkan acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan.
Adapun sambutan yang pertama atas nama Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Takmir Masjid sekaligus Panitia kepada Bapak Dr. Andes, kepada Bapak Dr. Haji Abdul Rosid, SAG MM MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas dimasak dalam kuali. Berhubung salamku urung mbok balas, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin para alim ulama, wabil khusus hadir di sini Bapak Kiai Haji Fuad Maskuri. Beliau selain bertindak selaku mubaligh yang akan berikan tausiah kepada kita semuanya pada malam hari ini, beliau juga sebagai Ketua Majelis Ulama Kabupaten Oku Timur. Juga di sini hadir para kiai, Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i, juga hadir di sini Gus Hisam, dan juga dengan segala hormat mohon maaf tidak bisa sebutkan saya satu persatu para kiai, yang jelas saya takdim dengan seluruh para kiai. Juga hadir di sini anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari fraksi PKB, Mbak Rosiati Purnamasari. Matur nuwun atas bantuannya yang telah diberikan kepada panitia. Mudah-mudahan itu semuanya barokah bagi kita semuanya. Amin. Juga yang saya hormati Pak Kades Desa Trimorjo, alhamdulillah hadir. Juga yang saya hormati Pak Ketua Kecamatan SS3, Ketua Kecamatan Belitang Mulia hadir. Juga yang saya hormati Ketua Muslimat Ranting Desa Trimorjo beserta anggotanya yang saat ini lagi serius berkipas-kipas, karena Pak Harun ini kayaknya memang bejubel bener kan gitu ya. Bejubel, hampir nggak ada jeda, kita nggak ada kipas angin kita ini alami. Karena itu rasanya tidak salah kalau seandainya panitia memberikan fasilitas itu, kalau memang jumlah jamaah sholawat ini hanya sebatas ini, barangkali tidak salah kalau yang datang belakangan nanti suruh di belakang juga nggak jadi masalah. Juga yang saya hormati Ketua Fatayat Desa Trimorjo beserta rombongan. Juga yang saya hormati sekali lagi Gus Hisam selaku Ketua Pendowo Limo. Pendowo Limo ini informasi yang saya peroleh, ini kumpulan dari beberapa desa, dan ini merupakan grup yang tentunya sangat membanggakan. Karena apa? Karena nama Pendowo Limo ini sudah membahana di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ini biasanya Gus Hisam banyak ya biasanya ya. Ini ngapa terbatas? Oh, musim Maulud. Karena saya pernah menyaksikan dan hadir langsung pada saat acara tampilan Pendowo Limo. Ini tempatnya sudah nggak muat-muat kan begitu. Ini saya matur nuwun dengan Gus Hisam. Juga yang saya hormati para undangan
kemudian takmir masjid, semuanya tanpa terkecuali saya hormati. Kemudian saya juga menghormati tim pengajian, kelompok pengajian di Masjid Jami' Ar-Rahim. Kemudian juga ada TPA-nya, juga kemudian ada RA-nya, semuanya saya hormati. Karena apa, Yayasan Ar-Rahim ini juga membawai 4 kegiatan, di antara TKTPA, kemudian masjid, kemudian Rawdatul Atfal, dan satunya lagi apa itu kan gitu. Jadi ada beberapa yang dibawa oleh Yayasan Masjid Jami' Ar-Rahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah menakdirkan kita semuanya untuk kumpul, untuk hadir di Desa Trimorjo, khususnya di Masjid Jami' Ar-Rahim ini, Baitur Rahim, dalam keadaan sehat walafiat. Syukur kedua ini Bapak Ibu sekalian, kita pantas bersyukur karena acara yang dilaksanakan pada malam hari ini luar biasa. Biasanya kalau kegiatan itu dilaksanakan di Desa Trimorjo, di Masjid Jami' Baitur Rahim itu biasanya kan hujan terus kan gitu ya. Ini alhamdulillah kita dalam keadaan terang benderang, dan ini kita syukuri. Mudah-mudahan target panitia untuk menggemakan sholat pada malam hari ini benar-benar bisa terlaksana. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya atas nama Ketua Panitia, kemudian juga sebagai Ketua Takmir Masjid, dan juga saya sebagai yayasan, menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, tentunya kepada Bapak Kiai Kiai Fuad Maskuri. Beliau dalam waktu yang relatif singkat kemarin saya ajak untuk bersolawat dan bersolawat ku ngaji titik wae ora usah oke-oke kan gitu kan. Setengah jam jadilah. Karena apa? Fokus kita pada malam ini adalah bersolawat kan gitu. Alhamdulillah beliau bersedia, matur nuwun atas kehadirannya. Kemudian saya juga ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memenuhi ruangan ini, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini nanti benar-benar dapat berdaya dan bermanfaat guna untuk kita semuanya. Juga saya ucapan terima kasih kepada Gus Isam dan rombongan. Ini Gus Isam bahwa Pendowo Limo ini satu dari 650 majelis taklim yang ada di Oku Timur. Bayangkan, satu majelis taklim yang ada di Oku Timur. Ini salah satunya grup Pendowo Limo. Karena itu kalau seandainya kita bisa membayangkan bagaimana dalam satu malam seluruh majelis taklim yang ada di Oku Timur bersolawat, semuanya bersolawat seperti ini mudah-mudahan apa yang dikehendaki oleh masyarakat Oku Timur itu mudah-mudahan akan segera tercapai kan gitu ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena saya berharap atas nama pemerintah juga sebentar lagi Oku Timur ini akan melaksanakan kegiatan pemilu kada, pilihan bupati. Nah di situ kan rawan konflik. Karena itu saya berharap dengan selawat ini Bapak Ibu sekalian nantinya bisa menjadi wasilah bagi masyarakat Oku Timur akan turunnya sebuah kedamaian gitu ya. Damai masyarakat, damai Oku Timur menjadi kabupaten yang gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kartora harjo gitu ya. Jadi walaupun dihadapkan dengan berbagai macam konflik ya, suasana seperti apapun kita tetap bersama dan bareng-bareng. Mudah-mudahan kalau kita bareng-bareng itu Oku Timur yang aman, damai, sejahtera, itu mudah-mudahan akan bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengutip sebuah filosofi dari mu'alaf. Saya kemarin mu'alaf itu datang dengan saya. Ini konkret ini, bukan cerita akan tetapi ini sebuah fakta. Beliau datang, orang baru masuk Islam datang dengan saya. Saya tanya, ngapo sampean itu gelem masuk Islam? Kan gitu ya. Ngapo sampean itu kepengin
kok gelem masuk Islam? Tujuannya adalah hanya satu, aku kepengen uripku seneng dunia akhirat, kan gitu loh. Cuma siji, aku kepengen uripku seneng dunia akhirat. Maka dari itu dia memberikan nasihat kepada saya. Pak Kakang Kemenak dinasihati oleh seorang mu'alaf. Pak Rosid, nek Arab sampean kepengen urip seneng bahagia dunia dan akhirat, itu sampean jangan sampai nganggur, katanya gitu loh. Sampean tuh jangan sampai nganggur. Nganggurnya kalau sampean itu lagi kerja, oke lah bekerja. Tapi manakala sampean itu tidak bekerja, hatimu itu loh kerjakan gitu loh. Hati kita ini suruh bekerja. Bagaimana caranya? Katanya dengan sholawat. Dengan sholawat. Karena apa? Dengan sholawat itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Maka dari itu dia pesan dengan saya, jangan sampai sampeyan kui urip penganggur, seandainya sampean gak kerja, sholawatlah. Niscaya kalau sampean sholawat itu, sampean akan berhenti untuk memikirkan orang lain, menggunjing orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, dan sampean akan selalu merasa diri kalian itu yang selalu benar. Maka itu tadi mu'alaf tadi menyampaikan itu filosofi yang luar biasa, yang selama ini tidak pernah saya pikirkan, itu muncul dari mulut seorang mu'alaf. Maka dari itu saya berharap mudah-mudahan dengan salawat-salawat ini nanti sekalian mudah-mudahan akan menjadi wasilah akan kedamaian masyarakat Kabupaten Lombok Timur, dan juga menjadi sebuah ketenangan bagi kita semuanya yang membaca salawat dan kita semuanya yang mendengarkan. Kemudian saya atas nama juga panitia dan pengurus masjid menyampaikan ucapan mohon maaf apabila di dalam kami menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian di sana sini barangkali kurang pas, kurang berkenan, kurang sesuai dengan makomnya, karena inilah adanya masjid kami ini. Masjid kami terkenal masjid putih, Pak. Karena itu tempatnya yang seperti inilah, tapi kami sudah menyiapkan opsi kalau seandainya hari ini hujan Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti kami sudah siapkan seluruh ibu-ibu berada di dalam masjid. Tapi alhamdulillah hari ini suasana terang, benderang, cerah, mudah-mudahan itu secerah hati kita semuanya. Kemudian kepada Pak Yai, tolong nanti diberikan wejangan kami semuanya tentunya sebagai tambahan bekal hidup kami ya, baik untuk generasi muda, adik-adik sekalian. Saya sangat bangga dengan kalian. Kalian ini adalah yang didambakan oleh agama Islam seperti kalian ini loh. Di usia-usia remaja, di usia-usia yang belum tua, tapi kalian tuh dekat dengan masjid, mau sholawat dan mau menggemakan sholawat. Inilah pemuda yang sejati pada intinya. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Yai, nanti karena waktunya ini sudah larut malam ya, dengan segala hormat mohon maaf, ini barangkali nanti waktunya kita lebih banyakkan untuk kegiatan sholawat. Matur nuwun atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Adapun sambutan selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Desa Trimorejo yang akan disampaikan oleh Bapak Sariful Anam. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para sesepuh desa Trimorejo dan sesepuh desa tetangga yang lainnya yang saya hormati panjenenganipun para guru kula
ke penjenengan pun Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i, Bapak Kiai Haji M. Tolha. Alhamdulillah mereka adalah guru kita semuanya, guru kita waktu kita masih kecil. Alhamdulillah bisa merasakan betapa betul adanya tentang guru sehingga kita bisa mengerti apa yang telah diajarkan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Fuad Pasuruki selaku Kepala MUI Kabupaten Oku Timur, Ketua MUI Kabupaten Oku Timur yang saya hormati Bapak Abdul Rosid SAG MM MSI selaku Kepala Kantor Kemenak Oku Timur, yang saya hormati Bapak Kiai Syaiful Anam Yusuf selaku pimpinan Pondok Pesantren Kafilah Al Amin, dan Bapak Kiai Haji Muhammad Isam dan para kiai-kiai yang lain dan para gus semuanya yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan jenis juga hadir juga perwakilan kita di DPRD Oku Timur yaitu Mbak Rosyati Purnamasari dari fraksi PKB. Alhamdulillah kita desa kita alhamdulillah ada keterwakilan di DPR Kabupaten Oku Timur. Mudah-mudahan beliau dalam menjalankan pekerjaannya menjadi amanah dan bisa mewakili kita semuanya, unek-unek atau aspirasi yang disampaikan oleh kita semuanya insya Allah. Yang saya hormati Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Pelitang Mulia dan Kepala KUA SS3 yang alhamdulillah sempat hadir di tengah-tengah kita, serta seluruh grup Gebiar Sholawat dari grup Sholawat Bendowolimo yang alhamdulillah semuanya hadir, dan ada tadi beberapa yang tidak hadir karena bertepatan dengan acara yang sama, serta ibu-ibu muslimat Ranting Trimorejo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang saya hormati juga Ketua Takmir Masjid yang alhamdulillah tadi telah disampaikan yang diwakili oleh Bapak Haji Abdul Rosid, dan juga beliau selaku penasehat Takmir Masjid Jami' Baitur Rahim, dan hadirin hadirat para undangan yang saya hormati. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya masih diberi beberapa kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan dilanjutkan dengan gebiar sholat. Mudah-mudahan kita yang hadir di halaman masjid ini insya Allah kalau kiamah insya Allah oleh Allah akan diberikan amal ibadah, dan mudah-mudahan kita benar-benar akan diijabahi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat doa salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita yang hadir di halaman masjid ini insya Allah kelak kiamah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya saya selaku Kepala Desa Trimerjo, selaku pemerintah bawah dari negara Republik Indonesia ini, saya mengaturkan beribu terima kasih kepada seluruh para undangan, para grup sholawat yang telah mengadakan gebiar sholawat dan melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Karena inilah seperti tadi yang telah kita nyanyikan bersama, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillah ya, kita sekarang ini tiap ada kali peringatan atau peringatan yang lain itu digandengkan dengan lagu Indonesia Raya.
Contoh mawon Pak Bu nggih. Lah Indonesia niki mboten merdeka, mungkin kita semuanya yang hadir nggak bisa untuk melaksanakan kegiatan kayak gini. Alhamdulillah berkat perjuangan mbah-mbah dewe ya, pejuang-pejuang kita bisa bebas melaksanakan kegiatan agama. Alhamdulillah itu juga tiap ada kegiatan dibersamai dengan lagu Indonesia Raya. Tadi juga dinyanyikan Ahlul Waton Minal Iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Kami selaku pemerintah desa ucapkan ribuan terima kasih atas ya terselenggaranya acara ini. Kami di desa Pak Bu, kalau ada kegiatan ini sangat mendukung sekali. Bahkan kemarin juga ya dalam acara 17 kami juga mengadakan gebiar selawat tapi namun tingkat desa Cili-Cilan Rabobo. Mudah-mudahan ya dengan adanya gebiar selawat ini ya kita yang ada di desa Trimojo khususnya insya Allah benar-benar insya Allah akan mendapatkan berkah daripada selawat ini. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hormati, tadi telah disampaikan oleh Bapak Kakan Menak bahwa kita kurang lebih 2 bulan lagi negara kita Indonesia akan melaksanakan pemilu kada. Ya, saya selaku pemerintah desa mengharapkan mari kita bersama-sama mensukseskan jalannya pemilu kada di seluruh Indonesia, pemilu kada serentak. Ya, jangan sampai kita golput Pak Pungge, karena apa? Wong nyoblos pemimpin itu bagian daripada ibadah. Jadi niatnya sampean mungkin nyoblos pemimpin sing apik, insya Allah menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semuanya. Ojo golput nggih. Saya juga mengharapkan ya kondusif keamanan kita tulung mengke kalau dalam bilik milih si jiwae nggih, maksudnya milih si jiwae sak coblosan mau ojo pirang-pirang coblosan, karena apa lah pirang-pirang coblos mungkin malah salah dadine ora sah nggih Pak Bu nggih. Terus yang terakhir perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu semuanya terutama masyarakat Desa Trimorejo bahwa nanti ya ada pengiringan jaringan irigasi sangat lama Pak Bu. Jadi saya mengharapkan monggo bareng-bareng dipikir nih masalah pola tanam yang akan datang. Ya, ini ada 4 opsi yang telah ditawarkan dari PT Waskita Karya kepada masyarakat. Ya, kebanyakan masyarakat memilih opsi yang ketiga, yaitu pengiringan air itu di bulan 3 sampai bulan 6 ya. Makanya dari itu saya mengharapkan sebelum sungai irigasi ini dikeringkan Bapak Ibu hadirin hormati, monggo bareng-bareng ayo nyawaneh nggih, nyawaneh karena waktunya nanti ada pengiringan 3 bulan Pak Bu. Kemudian lagi dialiri 3 bulan, setelah itu ada pengiringan lagi 4 bulan. Bayangkan lah situasi ngeten iki nggih ya, situasi ngeten iki terus musim gak menentu, kita hanya mengandalkan irigasi, maka dari itu kita bareng-bareng ayo sebelum dikeringkan kita nyawa lagi Pak Bu. Di bulan 10 kita olah tanah, bulan 11 kita ada tanaman, dan nanti pada waktu musim panen sudah pengeringan. Saya harapkan ya jangan sampai nanti kita terledor adanya jadwal ini kita gagal panen. Nggih Pak Bu nggih, terutama bapak-bapak monggo Pak mungkin sarang-sarang dipikir nih musyawarah bareng-bareng bi ampreh jalan musim tanam iki dicepet nih karena nanti ada pengeringan lama Pak Bu nggih. Jadi mungkin nanti kita akan rebukan berbareng di kelompok tani masing-masing ya, dari kelompok tani
Sembungan sampai kelompok tani di Dusun 4 kita bareng-bareng rembukan amprih pripun supaya nyawah niki dipercepat agar supaya tidak gagal panen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang muda selalu butuh bimbingan, yang tua perlu arahan. Si kaya butuh saran untuk jadi dermawan, si miskin perlu bantuan untuk raih keinginan. Acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fuad Mashuri. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Fuad Mashuri dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kataba sa'adata liman amila bisarihil qawim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ustadz ustadzah yang saya muliakan, hadir di tengah kita Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i, Gus Isam, dan seluruh kiai yang ada di atas panggung maupun yang duduk di bawah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur, yang beliau ini sangat dekat dengan kita semua. Kapan ketemu senyum, kapan ketemu senyum. Saya jarang melihat beliau itu tidak tersenyum. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur dari fraksi PKB yang juga hadir, yang saya hormati dan saya muliakan. Tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Trimorjo yang kami hormati, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Desa Trimorjo beserta seluruh perangkatnya, Takmir Masjid Baitur Rahim yang saya hormati, segenap panitia pelaksana sholawatan grup sholawat yang hadir malam ini luar biasa. Gus Isam dengan Pendowo Limo, kalau hari ini tidak berbarengan dengan acara di tempat lain, kok saya yakin tempat yang disiapkan panitia tidak akan muat. Dan alhamdulillah malam ini Allah belum turunkan hujan, keadaan sangat menggembirakan, cuaca sangat menyenangkan. Duduk kita ada yang di panggung, ada yang duduk di lesehan, ada yang di teras masjid. Walaupun tempat duduk kita berbeda, insya Allah nilai dan kebaikan yang kita peroleh sama. Amin ya rabbal alamin.
Kita patut bersyukur bahwa malam ke-25 di bulan Rabiul Awal, malam ini kita dipertemukan dalam satu majlis sholawat. Kalau majlis-majlis seperti ini selalu digemakan di dalam kehidupan kita, saya yakin Allah akan banyak memberikan pertolongan, akan menjadikan negeri yang kita cintai bumi sebiduk sehaluan seperti yang diungkapkan dan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, akan lahir tatanan kehidupan yang gemah ripah loh Cinawi Toto Titi Tentrem Karto Raharjo. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membuktikan begitu besar kecintaan kita kepada Rasul. Karena bukti cinta kita kepada Rasul itu diantaranya man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin. Yang cinta kepada Rasul, dia akan ucapkan satu salawat. Apabila kita mengucapkan satu salawat, maka akan mendapatkan 10 salawat darinya. Ini generasi yang akan menggantikan kita yang sudah tua-tua. Saya tadi ngobrol dengan Pak Kiai Haji Imam Syafi'i, saya tanya dengan beliau, Pak, jenengan yuswani pinten? 70 tahun lebih 3 bulan. Bonusnya kalau dihitung dari Rasul itu sudah 7 tahun. Saya tidak tahu Kiai Kholik berapa umurnya, tapi kalau saya lihat barangkali baru sekitar 42. 70 tahun. Kalau Gus Isam itu mungkin baru 34. Ya Gus, 26. Yang akan menggantikan kita yang tua, yang di atas panggung itu, pada saatnya pasti akan sampai kepada titik akhir. Dan generasi-generasi inilah yang akan menggantikan kita. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, karena itu perbanyaklah kita membacakan sholawat. Dan ternyata malam ini di Trimorjo sudah membuktikan masyarakat begitu tinggi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'asalam minallah, semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, singkat saja pengajian atau nasihat ini kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini akan menjadikan tambahan ilmu, sehingga apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu, ketika ilmu kita bertambah, maka semakin mudah kita untuk memiliki daripada dunia dan akhirat. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh manusia, semakin mudah untuk menggenggam dunia, memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, satu hari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pernah mengatakan, ada seseorang yang datang menghadap Rasul minta nasihat, tapi nasihatnya nggak usah banyak-banyak. Ini kan cocok dengan malam kita ini. Ye, Pak Rasid. Minta nasihat tapi jangan banyak-banyak. Dikit saja. Itu bisa kita buka dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ketika ada orang berkata, ya Rasul, berikan kami nasihat, jangan dikit saja ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Karena engkau minta sedikit, ku berikan 3 saja. Dan 3 itu kami sampaikan pada pertemuan yang sangat singkat malam ini. Apa yang pertama? Kata Rasul, idza kunta ila shalah, apabila engkau telah berdiri untuk menunaikan sholat. Ibu bapak, adik-adikku, grup sholawat, yuk kita renungkan nasihat Rasul ini.
Apabila engkau telah berdiri untuk melakukan sholat, maka anggap bahwa sholat yang kau lakukan itu adalah sholat terakhir di dalam kehidupanmu. Ibu, coba jawab yang kuat. Muslimat Fatayat yang kuat. Ibu, adik-adik saya, adik-adikku, adik-adikku, hebat. Apabila engkau berdiri untuk melakukan sholat, anggap bahwa sholat itu merupakan sholat terakhir di dalam kehidupanmu. Apa makna yang terkandung di dalam nasihat Rasul yang pertama ini? Kita memiliki komunikasi. Kalau dengan orang sesama manusia, kita memiliki nomor handphone. Biasanya kalau nomor handphone itu satu saja salah, tidak nyambung. Kita punya nomor kontak yang tiap hari kita lakukan 44342 44342. Kalau satu saja angka keliru, boleh jadi ada sautan, maaf, nomor yang Anda tuju belum bisa dihubungi. 44342, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Banyak orang melakukan sholat, tapi kadang cuma sebatas gugur kewajiban, tapi belum berdampak positif dari sholat yang kita lakukan. Karena itu Rasul ajarkan, lakukan sholat seolah-olah sholatmu itu sholat yang terakhir, sehingga akan muncul tuma'ninah, akan lahir kekhusyukan di dalam sholat itu, dan ada kekhawatiran kalau sholat yang saya lakukan. Yang pertama, husnul qiraah. Di dalam melakukan sholat itu ikhtiar, usahakan bacaan yang dibaca bacaan yang bagus, artinya menggunakan suara yang bagus. Dan hari ini, malam ini, Pak Kakan Kemenak, Kepala Kantor Urusan Agama Blitar Mulia, dan SS3 juga yang hadir, atau mungkin Semandawi Timur. Anak-anak kita telah menjadikan hati kita menjadi tenang dan ayem dengan suara lembutnya, dengan keindahan suaranya, melantunkan ayat-ayat, melantunkan sholawat, dan ini memberikan kesejukan yang luar biasa. Apalagi kata Rasul, kalau kita melakukan sholat dengan berjamaah, seperti yang sering orang sampaikan pada saat melaksanakan ibadah haji dan umrah, kalau sudah ketemu dengan imam Masjidil Haram yang namanya Syekh Sudais, tidak ada yang tidak tertegun mendengarkan keindahan dan merdunya suara imam Masjidil Haram. Ini yang pertama. Yang kedua, khadarul qalbi. Untuk khusyuk itu harus mendatangkan hati. Jadi sholatnya, hatinya ditata. Allahu Akbar. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, orang muslim itu ketika sholat menjadi pintar. Jadi orang muslim ketika sholat itu menjadi cerdas, menjadi pintar. Kenapa? Karena kadang-kadang justru ketika sholat yang tadinya lupa menjadi ingat. Betul Bu? Betul Pak? Mau sholat, yang ngerokok cari korek belum ketemu. Lo kok begitu Allahu Akbar ingat, oh sebelah pintu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang muslim itu kalau lagi sholat jadi pintar dan cerdas. Kenapa? Kadang-kadang yang tadinya lupa, yang tidak ingat, yang tidak tahu menjadi ngerti. Maka Rasul pernah mengetes khusyuknya sholat itu menyempurnakan rukuk dan sujud. Sebab beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, seburuk-buruk dan sejahat-jahat pencuri adalah pencuri sholat.
Sahabat bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang mencuri sholat? Ada. Siapa yang Rasul? Yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud, maka dia telah mencuri sholatnya. Nah, oleh karena itu mari lewat peringatan Maulid, Rasul sampai mengatakan ruku yang sempurna itu berarti ruku 90 derajat. Ruku 90 derajat itu caranya tangan harus memegang lutut, pandangan terarah ke tempat sujud, sehingga kalau di atas punggungnya diletakkan gelas berisi air, maka air itu tidak akan tumpah. Kalau itu sudah terjadi, artinya ruku yang kita lakukan ruku yang sempurna. Nanti boleh dicoba, Bu. Balik ke rumah sholat, suami suruh sholat, Bang, ku tes sholat kamu, Bang, sempurna apa enggak rukuknya? Caranya akan kuletakkan gelas berisi air kopi di atas punggung. Kalau tumpah berarti rukuknya belum sempurna. Seburuk-buruk dan sejahat-jahat pencuri adalah mencuri sholat. Kenapa? Kalau mencuri harta yang diambil milik orang, tapi mencuri sholat yang diambil itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari pesan Rasulullah ini, lakukan sholat seolah-olah sholat itu merupakan sholat yang terakhir di dalam kehidupan kita. Ibu, jadi nanti balik ke rumah ngomong sama suami, sanggup kira-kira? Bang, kalau kau sholat anggap itu sholat yang terakhir. Suaminya jawab, dadi awakmu ndongake aku lekes. Kalau itu disampaikan secara langsung nanti salah tanggap. Oh, berarti awakmu ndongake aku cepet mati. Angkat saja kalimat, Bang, seolah-olah kau akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Sholat yang kita lakukan akan timbul nilai khusyuknya, karena sungguh dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang-orang mukmin itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan salat. Satu. Yang kedua, kata Rasul, jangan kau berkata la takallam, jangan kau berkata dengan perkataan sesuatu yang dengan perkataan itu besok pagi engkau harus minta maaf dengannya. Yuk, ibu bapak, jangan kau berkata yang perkataan itu besok pagi engkau harus minta maaf akibat perkataan yang kita ucapkan. Boleh jadi perkataan itu menyakitkan orang, menyinggung orang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka lisan itu kalau dilihat dalam anatomi tubuh manusia, ternyata Allah itu menjaga lisan itu sudah super kuat. Sebab apa? Lisan itu letaknya di dalam mulut. Dinding untuk menjaganya itu gigi. Tapi begitu lisan terucap, bagaikan anak panah yang lepas dari busur, melesat cepat dan sulit untuk ditarik kembali masuk ke dalam busurnya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik, kalau tidak mampu maka kemudian berdiam saja. Ibu, pernah kata kalimat yang terucap dari lisan ibu menyinggung suami? Pernah? Bapak, pernahkah kata dan kalimat yang terucap dari lisan kita menyinggung perasaan istri? Pernahkah kata kalimat yang terucap, ya, kau akan berangkat ngaji tapi kau harus pamit dengan suami? Kadang suami menasihati dengan kalimat lembut dan simpel kayak begitu. Istri di era sekarang jawabnya setengah kaset.
Alah mas, wis tuwa ngopo lho mas, ora pamit ora popo, loh macam-macam. Padahal betapapun ibu akan melakukan satu kemuliaan di kalimat yang menyejukkan, karena kalimat yang menyejukkan itu akan mendatangkan nilai penghormatan dari orang lain. Ketika kalimat kita baik, maka orang lain pun akan ikut menikmati dengan baik. Tapi ketika kalimat yang terucap tidak baik, maka orang lain pun akan tersinggung akibat perkataan kita, hingga besok pagi kita harus minta maaf. Maka pesan untuk mendapatkan sesuatu, hampir banyak yang ngeluh Pak Kades. Kapan kumpul ketemu ngeluh, yang punya duit ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, kepada Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Balik lagi kepada urusan sholat. Jadi jadilah kita orang yang pandai bersyukur, kemudian qanaah, menerima apa yang Allah telah tetapkan untuk kita, namun tetap ikhtiar dan usaha. Semoga Allah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan masing-masing kita. Itulah dalam kehidupan masing-masing kita. Itulah